Ta'ala yang telah memudahkan urusan kita sehingga kita bisa berkumpul di webinar kali ini. Kepada semua peserta Halal Business Academy, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di sesi kelas bahasa Arab yang insya Allah akan diadakan hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, saat ini partisipan kita sudah ada sekitar 30-an. Jadi insya Allah kita akan menunggu sekitar 2-3 menit lagi agar semuanya bisa masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sesi kali ini akan kita mulai sekarang. Ya, ahlan wa sahlan bagi yang baru hadir. Saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kepada para partisipan di sesi kali ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di forum kelas bahasa Arab yang diadakan oleh Halal Business Academy. Dan insya Allah akan dimulai saat lagi setelah pembukaan. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Naufal Asim selaku moderator pada sesi kali ini. Dan insya Allah akan menjelaskan juga tentang apa itu Halal Business Academy, bagaimana kita akan melanjutkan program kami ke depannya. Dan juga insya Allah saya akan memandu para partisipan dan juga para pembicara agar acara ini berjalan secara lancar insya Allah. Kemudian saya akan share semacam short introduction mengenai Halal Business Academy.
Baik, kiranya semuanya apakah sudah ada di layar para partisipan semua yang sudah saya share? Kalau sudah ada, dimohon angkat tangan apabila sudah hadir di layar semua. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu Halal Business Academy. Jadi Halal Business Academy adalah lembaga pelatihan yang ditujukan untuk menjadi lembaga sertifikasi profesi untuk produk halal sesuai dengan amanah UUD nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kemudian Halal Business Academy insya Allah akan menyediakan dan mengembangkan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi yang integrasi bagi pengusaha Indonesia maupun mancanegara dengan mendukung kolaborasi dan pengukuran kinerja standar bagi industri halal atau individu yang ingin mengembangkan kemampuan di bidang halal, food safety, atau fikih muamalah atau fikih jual beli. Kemudian Halal Business Academy sendiri diinisiasi oleh komunitas global Muslimpreneur sebagai wadah komunikasi pengusaha muslim yang meminati topik industri halal dan keamanan pangan serta fikih muamalah dan syariah. Kemudian di sini ada tim kami, yaitu dimulai dari Mas Hamzah Abdullah sebagai Chief Executive Officer atau CEO. Kemudian ada Dr. Asep Rusmana sebagai Chief Academic Officer. Kemudian ada Bapak Muhammad Budi Negoro, Advisor, Chief of Global Muslimpreneur. Kemudian di sini ada tim dari Ilmu Akademi, yaitu Mas Andi Muktiono, yang merupakan alumni dari Mahat atau Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran. Kemudian beliau sudah menempuh S1 Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, jurusan Syariah. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, S2. Kemudian kami memiliki juga rekan kami bernama Haris Lutfi, yaitu alumni Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Beliau juga pernah menempuh pendidikan selama 8 bulan di di Fes, di Maroko. Kemudian pindah untuk melanjutkan S1 di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Kemudian ada saya sendiri, Noval Asim, merupakan lulusan dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Baik, pertama-tama sebelum kita memulai acara intinya, saya akan memperkenalkan kepada pembicara kita, yaitu Mas Andi Muktiono. Silakan angkat tangan, Mas Andi. Mas. Gimana kabarnya, Mas Andi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, jadi Mas Andi Muktiono ini beliau yang seperti saya sudah ceritakan tadi adalah alumni Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran Salatiga. Kemudian melanjutkan pendidikan S1-nya di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, dan sekarang tengah menempuh pendidikan S2 di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, jurusan fikih dan usul fikih, ya Mas ya? Ya, betul. Ya, baik. Mas Andi, insya Allah akan berbicara, menjadi pembicara di sesi kali ini tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab dan belajar kaidah dasar percakapan. Jadi untuk materi kelas bahasa Arab ini, insya Allah kita akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini adalah pengenalan dasar atau background dari bahasa Arab tersebut. Insya Allah akan dibicarakan oleh Mas Andi. Kemudian nanti insya Allah di sesi keduanya itu akan mempelajari grammar bahasa Arab, dan insya Allah ketiganya akan finishing atau pelengkapan dari semua pembelajaran kelas bahasa Arab. Baik, tanpa saya berpanjang lebar membahas tentang pembukaan, insya Allah setelah ini saya akan serahkan semua waktu dan tempat bagi pembicara kita, Mas Andi Muktiono LC. Mas Andi udah siap? Iya. Baik, Tolong. kepada Mas Andi, waktu dan tempat kami persilakan. Oh, sebentar, mohon maaf, tambahan. Untuk pada saat sesi pembelajaran, saya harap kepada para partisipan semua untuk mematikan suara dan
Dan insya Allah nanti di sesi tanya jawab itu akan kita adakan setelah acara berlangsung. Baik Mas Andi, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bermudarasah, sama-sama belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan banyak keutamaan bagi orang-orang yang ingin belajar ilmu agama, ya. Di antaranya adalah bahasa Arab ini, yang mana itu adalah pokok seseorang untuk mempelajarinya, ya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semua, ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh moderator, bahwasannya ini adalah sebuah rangkaian yang mana memang diciptakan oleh Halal Business Academy untuk mencoba sama-sama belajar bahasa Arab dari yang paling dasar. Hal itu tentunya ya, kita sebagai seorang muslim ataupun kita memang sangat dianjurkan untuk mempelajari hal tersebut. Tidak perlu untuk anak muda saja, akan tetapi bagi yang sudah lanjut pun tidak ada salahnya untuk belajar bahasa Arab, ya. Jadi inilah yang diciptakan oleh Business Academy. Harapannya memang semuanya bisa dapat bersama-sama mempelajari bahasa Arab, tentunya dengan mudah dan bisa lebih cepat untuk mempelajari dan memahami bahasa Arab itu sendiri. Taib, ya. Di sini kita akan menjelaskan, ya. Ya. Selayang pandang, ya, apa itu bahasa Arab itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh, ya, bahwasannya bahasa Arab itu, atau yang kita tahu dengan istilah al-lughah al-arabiyah, ya, atau secara ringkas itu Arabi adalah salah satu bahasa Semitik Tengah, ya, yang mana itu termasuk rumpun bahasa Semitik dan berkerabat dengan bahasa Ibrani dan bahasa Neo-Arami, yang mana bahasa ini digunakan oleh bangsa Arab pada asalnya, yaitu dari Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Nah, kalau kita lihat dari bahasa-bahasa serumpun lainnya, kita ketahui bahwasannya bahasa Arab ini adalah bahasa yang lama, yang mana masih bisa tetap eksis sampai saat ini, ya. Itu bahasa Arab, ya. Jadi dia walaupun telah lama ada, ya, bahkan disebutkan sebelum Rasulullah SAW diutus pun sudah ada, ya. Dan itulah bahasa Arab, ya. Kemudian kita ketahui bahwasannya bahasa Arab ialah merupakan bahasa global. Bahasa global dalam artian digunakan oleh banyak orang, digunakan dan bahkan diakui oleh banyak negara, ya, seperti Malaysia dan lainnya. Itu bahasa Arab. Jadi ketika seseorang mempelajari bahasa Arab, sama saja dia telah mempelajari bahasa yang telah lumrah di masyarakat. Itu, ya. Nah, seperti yang kita lihat di screen ini, ya, bagaimana
di sana ini adalah keadaan atau layar pemberitahuan yang ada di sebuah bandara, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta. Di sana ada penjelasan arah. Dan kalau kita perhatikan, penjelasan yang ada itu salah satunya menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi itu bahasa Arab memang sudah diakui dan menjadi bahasa yang global atau umum. Nah, di sini kita ketahui ada keberangkatan internasional ya, bahasa Indonesia, kemudian international departures ya, bahasa Inggris. Kemudian ada ar-rihlat ad-dauliyah, bahasa Arab di sana. Dan satunya bahasa Mandarin ya. Ya mungkin kalau ada yang bisa mengejanya ya. Jadi itulah di sini kita ketahui bahwasannya memang bahasa Arab itu diakui dan juga dipertimbangkan ya, dalam dunia ini. Ya. Selanjutnya, bahasa Arab itu adalah bahasa ilmu dan peradaban. Ya. Kenapa? Ya. Memang pada saat itu ketika umat Muslim dan Islam secara khusus berjaya, ya, semua ilmu-ilmu itu ditulis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Jadi bahasa Arab itu sebagai bahasa pacuan untuk ilmu dan peradaban. Jadi mungkin banyak kita mendengar ketika banyak buku-buku filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kita bukan melihat dari sisi baik atau buruknya, atau dampak dari peristiwa tersebut, akan tetapi di sini kita ketahui bahwasannya bahasa Arab itu diperhitungkan sekali. Yang mana ketika ilmu-ilmu itu ada, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Dan kita ketahui banyak di sana ada buku-buku berbahasa Arab yang penulisnya itu bukan orang Arab. Banyak kita ketahui para ulama ya. Dan juga para sains dan lainnya ya. Sebut saja seperti Imam Ghazali yang mana dari Persia ya. Kemudian Al-Imam Albani, miliki orang yang bukan orang Arab tapi dia mahir dan menulis dalam Arab. Kemudian Ibnu Sina dan lain sebagainya. Ya. Itu jadi bahasa Arab adalah bahasa ilmu dan peradaban. Kemudian ya, bahasa Arab ini bahasa yang bergengsi. Ya. Bahasa yang bergengsi. Kenapa? Bahasa Arab ini mempunyai gengsi yang tinggi. Kenapa? Karena bahasa Arab telah ditetapkan ya, dari lama menjadi bahasa resmi dan bahasa kerja PBB ya, sejak tahun 1972. Ya, dan dengan ini bahasa Arab itu sejajar dengan bahasa PBB lainnya seperti bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, Spanyol dan Cina. Inilah yang membuat sebenarnya ya bahasa Arab itu sangat keren. Hanya saja mungkin akhir-akhir ini banyak yang memang mengkerdilkan, menyampingkan bahasa Arab itu sendiri. Ya, seseorang mungkin terlebih nanti ketika ia telah mengetahui keutamaan, keistimewaan bahasa Arab, ya, mengetahui hakikat bahasa Arab, ia baru akan tahu dan memiliki alasan untuk mempelajari bahasa Arab. Sebenarnya kita sebagai seorang Muslim, ya, kalau memang ya kita
mempunyai ghirah yang tinggi terhadap agama, itu sudah bisa menjadikan kita sebagai pacuan untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, itu. Baik. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan mengapa kita harus belajar bahasa Arab. Jawabannya simple. Karena apa? Karena ia istimewa. Ya. Itu jawabannya. Dan hal itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ketika seseorang ingin memulai mempelajari bahasa Arab, tanamkan dahulu bahwasannya apa yang akan kita pelajari itu adalah suatu hal yang istimewa. Suatu hal yang mulia. Sehingga seseorang akan merasa senang, akan merasa bahagia ketika mempelajarinya. Ibaratnya kita mengejar sesuatu yang sudah kita ketahui bahwasannya suatu hal tersebut adalah suatu hal yang baik, suatu hal yang istimewa. Itu menjadi motivasi kita sendiri untuk mengejarnya dan mempelajarinya. Yang pertama dari keistimewaan bahasa Arab adalah bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan hadis. Ya, mungkin ini lebih menjadikan motivasi ukhrawi ya. Akan tetapi itu suatu hal yang harus kita percayakan, harus kita yakini bahwasannya hal tersebut adalah hal yang istimewa. Nah, di sini saya tuliskan termasuk sebuah kebahagiaan ialah saat engkau mampu mentadaburi secara langsung ayat-ayat Al-Quran tatkala membacanya. Nah, bayangkan, ketika seorang baca Al-Quran langsung dari Al-Quran tanpa terjemahan dan dia tahu makna-maknanya, dia tahu arti-artinya, dia tahu maksud ayat tersebut, kemudian ia mentadaburinya, menghayatinya, dan bisa merasuk ke dalam diri mereka. Itu sebuah kebahagiaan, terlebih bagi seorang muslim yang mana Al-Quran itu banyak keistimewaan yang kita ketahui. Baik. Ya, dan juga bahasa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercakap dengan para sahabatnya, dengan para mad'unya, dengan para objek dakwahnya, dan juga menjadi bahasa keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang disebutkan bahwasannya seorang Rasul itu akan dikirimkan kepada lisan qaumi, diutus dengan percakapan atau bahasa kaumnya. Jadi disesuaikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara dengan bahasa Arab. Bagaimana kita tahu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di samping itu disebutkan para peneliti bahwasannya di lain memang bahasa Arab itu menjadi bahasa kaum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat dipastikan dan diyakini bahwasannya bahasa Arab itu dapat menyampaikan pesan-pesan abadi dan universal kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, mengapa diutus pada bangsa Arab dan menggunakan bahasa Arab? Ya, baik. Dan selanjutnya ya. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala tepatnya pada surat
Yusuf ayat kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan telah kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian memahami. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya yang masyhur. Demikian itu ya. Karena bahasa Arab, ya, ketika mentafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling jelas, paling terang, paling luas, dan paling banyak perbendaharaan kata-katanya untuk mengungkapkan berbagai pengertian guna meluruskan jiwa manusia. Dan karena itulah Allah menurunkan kitabnya yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia di antara bahasa-bahasa lainnya yang disampaikan kepada Rasul yang paling mulia melalui perantara malaikat yang paling mulia. Dan penurunannya terjadi di belahan bumi yang paling mulia, serta awal penurunannya terjadi di dalam bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Ya, itu ya. Jadi di sini yang digarisbawahi adalah bahasa Arab adalah bahasa yang paling jelas, paling terang, paling luas, dan paling banyak perbendaharaannya. Ya. Ya. Dan ini juga dikuatkan dengan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasannya sesungguhnya ketika Allah menurunkan kitabnya dan menjadikan Rasulnya sebagai penyampai risalah Alkitab, ya, dan al-hikmah atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjadikan generasi awal agama ini berkomunikasi dengan bahasa Arab, ya, maka tidak ada jalan lain dalam memahami dan mengetahui ajaran Islam kecuali dengan bahasa Arab. Hal ini mungkin menjadi pertimbangan moral untuk diri kita semua. Ya. Oleh karena itu, memahami bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Dan ini jelas juga seperti yang disebutkan oleh Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan agama agama kalian. Ya. Dan keterbiasaan di sini melanjutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, keterbiasaan berkomunikasi dengan bahasa Arab mempermudah kaum muslimin memahami agama Allah dan menegakkan syiar-syiar agama ini, serta memudahkan dan mencontoh generasi awal dari kaum muhajirin dan ansor pada keseluruhan perkara mereka. Ya, gitu. Kemudian kita ketahui alasan yang kedua mengapa menjadi istimewa. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Arab. Ya. Ya, di sini disebutkan meresapi bacaan-bacaan serta memahami maknanya menimbulkan kekhusyuan dalam beribadah. Seorang ketika mengatakan Rabbighfirli, ya, dia tahu maknanya. Ketika mengetahui menyebutkan Allahu Akbar, tahu maknanya. Dan doa-doa lainnya, ya. Jadi itulah, dan sejogjanya hal-hal yang disebutkan ini menjadi pemacu kita untuk bersemangat, untuk seenggaknya menimbulkan keinginan pada diri untuk mempelajari dan memahami bahasa Arab. Ya, kemudian yang ketiga, ya, kita percepat ya. Bahasa Arab ini memiliki susunan kata yang simple, mudah. Ya. Mungkin ini juga bagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Al-Qur'an itu sendiri. Walaqad yassarnal Qur'an, dan telah kami mudahkan, ya, Al-Qur'an itu lidzikri, untuk mengingat.
Berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sendiri yang mana di dalamnya susunannya adalah bahasa Arab itu mudah untuk dipelajari ya. Nah, di sini ya itu simpelnya bahasa Arab. Nanti kita ketahui kenapa bahasa Arab itu dibilang simpel ya. Nah, di sini kita akan menegaskan kembali kenapa bahasa Arab itu simpel ya. Di sini bisa kita lihat ada huruf dal, ro, dan sa. Ya. Dari tiga kata ini atau tiga huruf ini, tiga huruf, ya, itu bisa dari tiga huruf bisa menjadi beberapa kosakata. Ya, hanya tiga huruf. Ya, dengan dikembangkan atau rubahan harakat itu akan menjadi berapa? 5 kosakata. Ini minimal, masih bisa dikembangkan kembali. Yang pertama dari dal roksa ini bisa menjadi darsun yang artinya adalah pelajaran atau listen. Nah, kemudian dari dal roksa ini menjadi darosa bisa. Darosa yadrusu yaitu study atau belajar. Ya. Kemudian dari dal roksa ini bisa menjadi darrosa yang artinya mengajarkan. Nah, kemudian bisa jadi apa? Mudarrisun. Nah, orang yang mengajarkan atau pengajar. Dan dari dal roksa ini pula bisa menjadi apa? Madrasatun. Itu sekolah. Kalau kita lihat dari bahasa Inggris sendiri ini sudah berapa kalimat yang atau berapa kata yang harus dihafal ya. Listen, study, school, ini semua hal yang beda. Ketika kita menilik bahasa Arab itu hanya dari huruf dal, ro, sa. Dal, ro, sin ya. Hanya itu. Dan ketika kita kembangkan itu bisa menjadi kata-kata yang banyak. Kita hanya menghafal dal, ro, dan sin. Berbeda dengan bahasa Inggris. Ada listen, kita harus menghafal listen, study, teacher, ya, school. Ini hal-hal yang tidak bersinggungan sedikit pun, ya. Jadi itu kenapa bahasa Arab ini adalah bahasa yang simpel pada hakikatnya, ya. Kemudian yang keempat, indahnya kosakata dalam bahasa Arab dan juga singkat dan padatnya bahasa Arab. Ya, indahnya kosakata bahasa Arab. Ya. Di sini disebutkan ya, orang yang mencermati ungkapan dan kalimat dalam bahasa Arab, ia akan merasakan sebuah ungkapan yang indah dan gamblang, tersusun dengan kata-kata yang ringkas dan padat. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama ya, di Arab Saudi. Ini dalam kitabnya Ta'zimul Ilm, apa? Al-ilmu jauharun latif la yasluhu illa liqalbin nadhif. Coba kita perhatikan. Sini akan terlihat dan terdengar indah dan enak ya. Ketika susunan kata-kata itu tepat dan baik, itu akan indah. Al-ilmu jauharun latif. Ilmu itu adalah permata yang lembut. Yasluhu illa liqalbin nadhif. Tidaklah cocok kecuali pada hati yang
yang bersih. Ya. Al-ilmu jauharun latif la yasluhu illa liqalbin nadhif. Kita hal yang simpel ini kita dengar istimewa, yaitu ketika susunan bahasa Arabnya tepat dan memang pada dasarnya kosakata bahasa Arab itu indah. Kemudian firman Allah yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la darara wa la dirar. Simple katanya. Ya. Nah, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, tidak boleh menyakiti atau membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain. Ya. Hanya kalimat yang simpel menjelaskan makna yang banyak. Ya, dan ini yang tadi disebutkan bahwasannya bahasa Arab itu selain memang bahasanya bangsa Arab, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pada mereka, itu dapat menyampaikan hal-hal yang menyampaikan pesan yang abadi dan universal. Ya, mudah untuk menjelaskan kata-kata. Kemudian dalam mempelajari bahasa Arab, ya kita harus memiliki keterampilan-keterampilan yang dimiliki seorang untuk menjadi expert. Ya, seenggaknya paham bahasa Arab itu harus seimbang antara keterampilan-keterampilan yang ada. Adapun mana kelebihan yang akan ia kembangkan tergantung dengan tujuan dari ia dalam mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Intinya, keterampilan dalam bahasa Arab itu ada 4. Yang pertama adalah keterampilan dalam menulis atau al-kitabah. Ya. Al-kitabah, menulis. Kemudian keterampilan dalam membaca atau al-qiraah. Kemudian yang ketiga, keterampilan dalam mendengar. Yang keempat, keterampilan dalam berbicara. Ya, itu. Kalau kita melihat pada nomor 1 dan kedua, itu adalah keterampilan pasif. Ya. Di seorang yang mana menulis dan juga membaca. Adapun berbicara itu adalah keterampilan aktif seseorang dalam bahasa Arab, ya. Jadi ini intinya 4 keterampilan yang harus dimiliki seseorang yang ingin paham dan mengetahui bahasa Arab secara lengkap. Dan ini nanti kita praktekkan dalam pembelajaran kita. Keterampilan ini kita praktekkan semuanya biidznallahi ta'ala, ya. Kemudian ya, orientasi apa sih orang ini mempelajari bahasa Arab? Ya, itu yang dijelaskan tadi, ya. Mungkin ketika kita membicarakan tentang keistimewaan bahasa Arab sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah bahasa Al-Quran dan Hadits, itu adalah sebagai orientasi atau tujuan kita sebagai seorang muslim. Akan tetapi mempelajari bahasa Arab ini banyak tujuan-tujuan lainnya, yang mana memang hal itu bergantung terhadap sifat bahasa Arab itu sendiri yang global, sehingga tidak disalahkan ketika seseorang mempelajari bahasa Arab untuk mempermudah bisnisnya, untuk menjadi seorang diplomat yang handal, dan lain sebagainya. Itu tidak disalahkan. Bagaimana memang yang disebutkan oleh Muhbib ini, ya, bahwasannya ada beberapa orientasi seseorang untuk mempelajari bahasa Arab. Ya. Yang pertama adalah orientasi religius, yaitu yang mana kita sebutkan tadi. Ketika seseorang mempelajari bahasa Arab, tujuannya untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlebih dari itu,
untuk mempelajari perkataan-perkataan para ulama yang ada di kitab-kitab mereka. Sebenarnya tujuan ini, ya, tujuan yang paling mulia, ya. Bagaimana sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mempelajarinya langsung dari asalnya, sumber aslinya, itu sungguh perbuatan yang mulia. Kemudian yang kedua adalah orientasi akademik, mana seorang mempelajari bahasa Arab dalam keperluan dan kebutuhan akademik mereka. Dan ini biasanya orang-orang yang ada di pendidikan bahasa Arab atau sastra Arab, yang mana untuk melanjutkan ke universitas-universitas atau membuat lembaga pendidikan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah orientasi profesional, praktis, dan pragmatis. Nah, ini yang mana seorang mempelajari bahasa Arab dalam tujuan menunjang karir profesionalnya mereka. Sebut saja orang yang bekerja ke luar negeri, ke Timur Tengah khususnya, mereka mempelajari bahasa Arab. Seorang diplomat yang diutus pada sebuah negara di Timur Tengah, mereka mempelajari bahasa Arab dan lainnya, yang mana itu untuk menunjang profesionalitas mereka, ya, diplomat, ya, dutaan besar misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah orientasi ideologis dan ekonomis, ya. Dalam hal ini adalah seperti yang kita ketahui bahwasannya yang dilakukan oleh orientalis, ya, itu orientasi mereka adalah ideologis dan ekonomis, seperti para kapitalisme, mana mereka mempelajari bahasa Arab dalam tujuan mengeruk keuntungan bagi mereka dalam sisi ekonomi dan juga dalam sisi ideologis. Dan ini diperkuat dengan adanya lembaga-lembaga pembelajaran bahasa Arab yang ditemui atau didapati pada negara-negara barat, ya. Ya. Ini judulnya salah, afwan, ya. Jadi ini aslinya apa? Apakah bahasa Arab itu susah? Nah, ketika tuliskan apakah bahasa Arab itu susah, di sini berarti ingin menjelaskan bahwasannya sebenarnya bahasa Arab itu tidak mudah, tidak susah, afwan. Nah, bahwasannya bahasa Arab itu tidak susah. Nah, ini diperjelas dengan penelitian, ya, yang ada di IAIUM pada tahun 2007, ya, IAIUM Islamic International Islamic University Malaysia, ya. Itu ada penelitian pada tahun 2007 yang ingin meneliti penyebab kesulitan belajar bahasa Arab. Dan ditemukan bahwasannya mereka yang merasa sulit itu bukan karena materinya, tapi melainkan ketiadaan minat, 100% bahkan. Kemudian yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab 87%, atau materi atau kurikulum perguruan tinggi 83%, kesulitan memahami bahasa Arab 57%, dan lingkungan kelas yang tidak kondusif 50%. Nah, lebih dari itu ditemukan bahwa 8% penyebab kesulitan belajar bahasa Arab adalah faktor psikologis. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi bukan materinya, bukan isi atau
bahasa Arab itu sendiri, tapi lebih ke faktor psikologis seseorang seperti ini memiliki kesan negatif terhadap bahasa Arab yang itu mencapai 77%. Ya, jadi itu dulu. Bagaimana memiliki semangat, kemauan dalam mempelajari bahasa Arab. Dan dari sini kita tahu bahwasannya materi bahasa Arab tidaklah susah, akan tetapi bagaimana kita mempelajari bahasa Arab, ya. Itu dulu yang kita harus yakini. Mungkin tadi sudah kita jelaskan semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'annya yang berisikan bahasa Arab itu mudah untuk dipelajari. Kan tidak mungkin kita untuk bisa mempelajari bahasa Arab asalkan ada kemauan dan keinginan dari diri kita, ya. Ya, ini dasar ya bagaimana orang yang ingin mempelajari bahasa Arab harus tahu huruf-huruf hijaiyah yang mana jumlahnya 20 huruf dari A, Ba, Ta, Sa, dan sampai Ya. Ini harus mengetahuinya terlebih dahulu. Orang ibaratnya orang yang mau belajar menulis dalam bahasa Indonesia, dia harus tahu mana itu A, mana itu B, mana itu C, mana itu D. Tidak mungkin seorang anak kecil disuruh menuliskan kata ibu tanpa tahu mana huruf I, B, mana huruf U, ya. Jadi itu. Jadi pertama harus tahu huruf hijaiyah, dan Nana yakin insya Allah semuanya udah paham apa itu huruf hijaiyah dan penyebutannya, ya. Beda ya ini huruf. Jadi huruf itu ada hijaiyah, ada abjadiyah. Abjadiyah itu A, Ba, Jim, Abjad, Hawas, dan seterusnya. Itu beda ya untuk penomoran misalnya. Tapi untuk hijaiyah ini atau al-huruful bina itu adalah A, Ba, Ta, Sa, Jim, dan lainnya sampai selesai. Nah, di sini masuk ke dalam pembagian kata. Tadi disebutkan kan ada huruf hijaiyah yang A sampai Ya tadi. Nah, dan kata itu atau di dalam bahasa adalah kalimat. Di sini yang harus kita perhatikan dan kita hafal. Kalimat di dalam bahasa kata di dalam bahasa Arab itu kalimat. Ya. Atau kalimah di dalam bahasa Arab itu artinya kata. Kalimah di dalam bahasa Arab artinya kata. Ya. Al-kalimah di dalam bahasa Arab itu artinya kata. Ya, sekali lagi ya. Al-kalimah di dalam bahasa Arab itu artinya kata. Ya. Ini karena berbeda. Kalimat di dalam bahasa Indonesia adalah susunan kata-kata. Nah, berbeda kan? Kalimat di dalam bahasa Arab itu artinya kata, ya. Dan kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi al-ismu, yang ini kata benda. Itu untuk penamaan manusia, hewan, dan lain sebagainya. Dan ada al-fi'lu, kata kerja. Kemudian al-harfu atau huruf penyambung antara kata benda dan kata kerja. Atau penyambung lain. Ya, dan al-fi'lu ini terbagi menjadi 3. Ya, atau kata kerja menjadi 3. Hal ini pembagiannya itu berdasarkan waktunya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Fi'il madhi ini adalah kata kerja yang menandakan lampau. Kemudian fi'ilul mudhari' yaitu kata kerja yang menunjukkan sekarang. Nah, dan yang 3 adalah fi'lul amr atau kata
kata perintah. Sebenarnya anak punya tabel, cuma belum sempat dimasukkan ke slide ya. Jadi bagaimana itu dhamair atau kata ganti itu disesuaikan dengan kata kerja. Ya, insya Allah nanti kita akan belajar bersama hal ini ya. Bismillah taala. Ini hanya sebagai muqaddimah atau pengetahuan dasar bagi kita semua yang ibaratnya kita memiliki pondasi yang sama terlebih dahulu ya gitu. Kemudian ini ya kaidah dasar yang sangat mendasar dalam bahasa Arab. Seperti tadi ini ya. Al-kalamul mufid yata'allafu min jumalin. Perkataan yang bermanfaat itu terdiri dari kalimat-kalimat. Nah, ya, jadi kalimat itu adalah jumlah ya kalau di dalam bahasa Arab. Jumlah di dalam bahasa Arab artinya kalimat. Tadi kalimat di dalam bahasa Arab artinya kata. Ya. Jadi itu dibedakan ya. Kalimah itu kata, jumlah itu baru kalimat-kalimat. Dan perkataan yang bermanfaat itu terdiri dari kalimat-kalimat. Kemudian yang kedua, wal jumlatu tata'allafu min kalimat. Jumlah atau kalimat itu terdiri dan dari kalimat kata-kata. Ya, di sini kita bisa perhatikan ya. Kalimat itu bukan kalimat, kan tetapi kata-kata. Ini harus diperhatikan biar tidak tertukar dan salah ya. Nah, ini yang kaidah yang ketiga ini sama seperti yang tadi disebutkan. Al-kalimatu tata'allafu min hurufin. Nah, jadi kata-kata itu terdiri dari huruf hijaiyah. Ya. Seperti tadi kata ibu itu terdiri dari I, B, dan U. Nah, seperti tadi kata darsun itu terdiri dari da, ro, sin. Ya, demikian. Dan yang keempat adalah al-kalimatu imma ayyakuna isman au fi'lan au harfan. Jadi kalimat atau kata itu bisa berbisim, nah yang seperti tadi ya, kata isim ya. Kemudian bisa berbentuk fi'il, kata kerja, atau bisa berbentuk dengan huruf ya. Jadi kata bisa berbentuk kata benda, kata kerja, ataupun huruf ya. Ini ya. Jadi ini ya kapan ya? Ini diambil dari kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik ya. Ya, undur wastami' wa a'id. Ya, lihatlah kemudian dengar dan ulangi ya. Nah, di sini ada percakapan antara Khalid dan Khalil ya. Assalamualaikum waalaikumsalam ya. Dan ini salam yang memang harusnya dilakukan sebagai seorang muslim ya, mengucapkan assalamualaikum dan waalaikumsalam ya. Kemudian Khalid, ismi Khalid, masmuka ya. Kata Khalid, ismi ismun dari namaku, mi ini menunjukkan kata saya, nama saya Khalidun, dia menjelaskan namanya Khalid. Kemudian setelah menjelaskan dirinya, ia menanyakan nama lawan bicaranya, Mas Muka ya, namamu. Ketika telah menjelaskan namanya, dia kemudian menjelaskan
nama lawan bicaranya. Kemudian Khalil mengatakan dan menjawab, ismi Khalil, nama saya Khalil. Ya. Kemudian Khalid memulai pembicaraan lagi. Kaifa haluka? Bagaimana? Kaifa bagaimana? Haluka. Keadaan, kaf ini menunjukkan kamu. Ka. Jadi bagaimana keadaan dirimu. Ya. Kemudian Khalid menjawab bi khairin, baik. Ya. Atau bisa juga dengan jawaban thayyib, ya, baik. Walhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kemudian Khalil menanyakan kembali, wa kaifa, dakwa dan kaifa bagaimana, haluka anta. Hal ini keadaannya. Kaf menunjukkan kamu, bagaimana keadaan kamu. Anta, kamu juga. Ini untuk takkid atau penjelas. Penjelas domir tadi ya. Ya, bagaimana keadaanmu. Kemudian dijawab oleh Khalid, bi khairin walhamdulillah. Bi khair, alhamdulillah. Ya, dari percakapan ini mungkin ada beberapa mufradat yang bisa kita notice, kita hafal ya. Yang pertama ismun, di situ adalah nama. Kemudian kaifa bagaimana, halun keadaan, ya diulangi ismun nama, kemudian kaifa bagaimana, halun keadaan, ya itu ya. Jadi di sini ketika ingin memperkenalkan diri itu menggunakan ismi kemudian titik diisi nama kita. Misalnya kayak saya namanya Andi kan, ismi Andi. Kemudian ketika menanyakan nama orang lain tinggal menggunakan mas muka, siapa namamu. Itu ya. Ismi titik titik titik. Kemudian mas muka, apa namamu. Ya boleh ditulis di chat, kemudian ditulis namanya ya. Gitu. Dan memang bahasa Arab ini untuk baiknya sebagai untuk diulang-ulang dan dipraktekkan hal simpel apapun. Karena pernah mendapati ada sebuah rumah dari kawan itu yang memang mereka memiliki azam atau keinginan yang kuat untuk mempelajari, sehingga benda-benda di rumahnya itu ditempeli mufradat atau kosakata bahasa Arab. Ya. Mas, ada pertanyaan nih yang Baik. unik nih. Tadi ada sebagian nanya, kira-kira buku bahasa Arab yang cocok bagi pemula tuh apa sih? Karena kan tadi yang di display ini kan sekarang lagi ada buku dari Alia Baina Yadaik. Apakah buku ini cocok untuk pemula yang baru ingin belajar bahasa Arab? Ya. Baik. Mungkin sebentar ini Ana habiskan dulu ya tadi ya. Oh ya, boleh. Ya, jadi itu tadi. Saya lanjutkan ya. Bahwasannya ketika ada seseorang yang ingin mempelajari bahasa Arab dan azamnya pada dirinya, ia menuliskan kosakata pada benda-benda yang ada di rumahnya kemudian ditempelin. Unik memang, kan, tetapi itu bisa menjadi suatu sarana untuk bisa menghafal mufradat dengan mudah ya. Jadi ketika di pintunya itu ditulisin babun, pintu artinya, kemudian di kulkasnya ditulisi dengan bahasa Arab, mungkin ini bisa dipraktekkan ya. Tapi ya walaupun mungkin nanti ada orang yang tiba-tiba masuk ke rumah kita dan mengatakan, oh ini playgroup ya, bukan rumah atau apa ya, ada perkataan demikian mungkin ya, dan kita tidak perlu malu sebenarnya. Itu menjadi sarana kita untuk bisa bahasa Arab ya.
Itu atau mungkin bisa di sebagian pojok rumah kita aja ya, jangan di tempat-tempat yang umum atau yang didatangi oleh para tamu. Itu demikian ya. Itu ya. Dari hiwar ini tadi ada mufrodat yang bisa kita hafalin dan ada beberapa kata yang bisa kita gunakan juga. Tayyib. Ya. Alhamdulillah telah selesai materi yang disampaikan. Mungkin Anda kembalikan ke moderator. Oh, taib. Sebelumnya kita ucapkan jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Jazakumullah khairan. atas materi yang disampaikan oleh Mas Andi. Ya, Masya Allah ya. Ini memang pertama kali juga sih kayak saya mungkin belajar bahasa Arab, cuma tadi yang di awal-awal itu aja Mas Andi ngasih tahu bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang diakui bergengsi di PBB, kemudian diakui juga di sebagian negara besar. Bahkan saya baru ngeh juga bahwasanya Indonesia ini juga menempatkan bahasa Arab di pelang-pelang tertentu seperti pelang di bandara, kemudian kadang juga kalau seandainya kita lagi di mana? Di mall kadang juga ada, di stasiun juga ada, gitu. Jadi memang bahasa Arab itu nggak bisa terlepas juga ya dari diri kita ya Mas Andi ya. Ya, betul. Bahkan kosakata Indonesia, bahasa Indonesia pun ada juga serapan dari bahasa Arab ya. Ya, Nah, karena memang ketika apa namanya ya, banyak bahasa Arab itu yang akhirnya digunakan oleh bahasa-bahasa lain. Jadi mungkin kita ketahui iya, kursi itu sendiri itu kan dari bahasa Arab. Ya, dan banyak ya. iya betul. Nah, Mas, baik mungkin sekarang kita sudah bisa ya masuk ke dalam sesi pertanyaan Ya, ya. Dan bagi para penanya yang ingin bertanya secara langsung kepada Mas Andi, bisa menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan, atau bisa juga melalui kolom komentar yang sudah disediakan di aplikasi Zoom ini. Dan sebelumnya Mas, tadi yang sempat tertunda, tadi ada pertanyaan yang unik dari salah satu peserta, kira-kira bahasa Arab bagi pemula itu apa sih? Ada saran nggak gitu? ya. Jadi banyak memang yang akan bertanya dan ingin tahu apa atau buku yang pas untuk pemula ya. Sebenarnya banyak ya, seperti buku-buku yang kita ketahui dan dipelajari di pondok-pondok pesantren, dan salah satunya adalah Al-Arabiyah Baina Yaday, kemudian Durusul Lughah, dan apa namanya, Al-Arabiyah Linnasiin, dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak bisa kita menentukan ini yang lebih baik dari yang lain nih. Ya, yang lebih baik ya, yang baik itu adalah belajar bahasa Arab dari A sampai Z dengan tuntas. Karena kita ketahui buku-buku itu tidak ada yang simple, yang hanya satu satu jilid. Ya. Buku apapun modulnya. Ya. Dan yang terbaik adalah yang ia bisa belajar bahasa Arab sampai tuntas. Ya. Masuk lah ya. Ya. Itu. Kalau kita lihat, kita tanyakan juga banyak yang mengatakan bahwasannya memang dan juga hal itu tidak bisa digeneralisir ya. Jadi disesuaikan dengan tujuan seseorang mempelajari bahasa Arab itu tadi, seperti tadi. Kan, tetapi kalau kita melihat dari orientasi atau tujuan seorang mempelajari bahasa Arab itu ada benang merahnya atau garis yang bisa kita garis bawahi semuanya, yaitu mempelajari dasar-dasar pokok mulai dari grammar Arabik ya, dan juga sorofnya. Nah, baru setelah itu kita kembangkan apa yang kita inginkan, misalnya dari pebisnis, atau ya kita pelajari kosakata bisnis ya, atau diplomat, kita pelajari kosakata yang
menopang hal tersebut. Nah, untuk hal dasarnya itu semuanya sudah disepakati. Jadi mempelajari kaidah-kaidah dasarnya seperti grammar dan lain. Ya, tapi itu mungkin Baik, semua menjawab. baik. Terima kasih Mas Andi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada pertanyaan dari um, Kak Siti Aisyah atau Mbak Siti Aisyah ya. Ya, Bagaimana caranya memotivasi diri kita sendiri untuk semangat dan mudah untuk bisa berbahasa Arab? Nah, ya. silakan dijawab Mas Andi. Mempelajari bahasa ini eh, bahwasannya itu memiliki prinsip yang sama ya. Jadi itu lebih ke pengulangan dan kemauan diri orang itu lagi. Makanya tadi di awal kita jelaskan kenapa seseorang harus mempelajari bahasa Arab dan apa-apa itu keistimewaan. Sehingga terbangun pada bahasa Arab itu ya, pada bahasa Arab itu suatu hal yang agung, hal yang mulia. Ya, ketika seseorang menginginkan hal yang mulia, yang agung, ia akan bersemangat tentunya. Hal tersebut ya. Terus juga bisa dengan apa namanya mendengar ceramah atau percakapan bahasa Arab dari orang Arabnya langsung atau native speaker ya. Dan ini pun tidak bisa kita asal mengetik di YouTube kemudian apa namanya mencari dan mendengarkan semua percakapan bahasa Arab, tidak, karena bahasa Arab itu juga memiliki lahjah atau dialek yang berbeda-beda baik sampai sekarang ini. Dan bagaimana kita tahu mana dialek dasar atau dialek yang sudah berkembang itu dengan kita mengetahui dari dasar bahasa Arab itu sendiri. Dari tadi ya percakapan-percakapan sedikit tidak apa-apa, nanti baru kita kembangkan. Ya, mungkin itu jawabannya. Baik, makasih atas jawabannya Mas Andi. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari uh, oh tadi yang ini sudah terwakilkan ya untuk agar motivasi juga semangat bahasa Arab. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Silakan raise hand atau ketik di kolom komentar. Kita membuka sekitar 2 pertanyaan lagi. Ini ada yang bertanya ini apa apa perbedaan isim Oh bisa iya, dibacakan oh iya ya. baru masuk ya. An isim, fiil, dan huruf, dan apa yang membedakannya antara muzakkar dan muannas. Oh, ini udah masuk ke grammar nih. Wah, ya. Bagaimana nih Mas Andi? Jadi itu ya, tadi kita jelaskan bahwasannya kata itu kan terbagi menjadi isim, fiil, dan huruf yang dan kita jelaskan bahwasannya isim itu adalah kata benda, fiil adalah kata kerja, huruf ya, huruf yang mana itu menggabungkan antara isim dan fiil dan lainnya. Ya. Kemudian apa yang membedakan antara muzakkar dan muannas? Muzakkar ini adalah kata-kata yang menunjukkan laki-laki ya. Mu'annas ini perempuan. Ini untuk membahasnya mungkin butuh satu pertemuan lagi ya. Karena memang luas dan sangat harus Iya. mendetail. Jadi dan insya Allah nanti di serial atau part pembahasan bahasa Arab dasar kita akan dipelajari hal tersebut. Ya, Oh, itu berarti saya gambaran secara selanjutnya ini besar. akan Untuk bahas grammar ya? detailnya, ya, untuk selanjutnya Hmm. bisa apa namanya mempelajarinya dan sama-sama belajar pada pertemuan kita yang lainnya ya, insya Allah. Ya, itu. Insya Allah, insya Allah. Berarti berarti insya Allah untuk pembahasan grammar sendiri penggunaan kata isim, huruf, terus kemudian muzakkar, muannas, insya Allah akan kita Iya, bahas di insya sesi Allah, selanjutnya ya Mas Andi ya. bismillah ta'ala. Insya Allah, insya Allah. Ya kemudian ada lagi pertanyaan yang ingin tanyakan kepada Mas Andi, silahkan kami buka satu lagi insya Allah.
dari Mas Agus ya, Mas Agus Kuansing 41. Ini kayak pertanyaan terakhir aja nih ya. Bagaimana caranya belajar bahasa Arab supaya tidak hilang dan cara mudah belajar bahasa Arab? Gimana Agar ya? tidak hilang Bisa di berarti gini ya, mau tidak mau dan kita sepakati bahwasannya belajar bahasa Arab itu atau bahkan belajar bahasa-bahasa lainnya itu butuh keseriusan, butuh semangat yang tinggi dan tentunya kemauan pada diri. Jadi itu. Dan kita memang hal apapun baik itu pelajaran pada umumnya itu harus diulang-ulang. Nah, tinggal metode pengulangannya itu yang berbeda dan kita siasati masing-masing. Salah satunya mungkin kita sering mendengar atau nanti kita bisa berikan juga seperti di itu ketika ada hiwar atau percakapan ringan itu bisa kita dengarkan sehingga itu mengulang kepada kita ya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, kita buka pertanyaan sampai 10.25 ya insya Allah ya. Ada pertanyaan dari Mbak Priscilia. Bismillah, izin bertanya. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang strategi pembelajaran bahasa Arab dan efektivitasnya terhadap pencapaian tujuan belajar itu seperti apa Mas Andi? Syukron. Pemahaman yang komprehensif ya tentang strategi pembelajaran bahasa Arab ya. Itu untuk pembelajaran bahasa Arab ya. Berarti ini konteksnya belajar bahasa Arab dari A sampai Z ya, semuanya ya. Tentunya ketika kita menginginkan untuk mempelajari bahasa ya, jadi yang pertama adalah kaidah-kaidahnya harus kita kuasai, terutama kaidah-kaidah dasar terlebih dahulu. Kaidah-kaidah yang sering dan harus sering digunakan. Kemudian setelah itu bisa mempelajari mufrodatnya. Ya, selagi mempelajari kaidah dasar, kita juga mempelajari mufrodat dan menghafalnya. Mufrodat ini harus dihafal. Ya. Dan mufrodat itu bagaimana menghafal dan tidak hilang itu tadi. Nanti kita siasati bagaimana kita menghafal mufrodat dan itu tidak menjadi beban. Bisa dengan mendengar ya, mendengar video atau lainnya. Ya, setelah menghafal mufrodat, kemudian bisa dengan berbicara dengan dengan native ya. Jadi itu seperti yang tadi dijelaskan bahwasannya untuk menguasai bahasa Arab itu ada keterampilan yang 4 nih. Keterampilan dalam membaca, keterampilan dalam menulis, keterampilan dalam berbicara, kemudian keterampilan menerangkan. Dan mungkin itu kita ketahui dan kita sepakati dalam mempelajari suatu bahasa. Makanya dalam bahasa Inggris juga ada istilahnya listening, ya, kemudian speaking, ya, reading, dan lainnya. Ya. Jadi untuk mempelajari bahasa Arab. Ya. Jadi mungkin itu. Baik Mas Andi, ini sudah ke 10.23 ya. Akhir ada mungkin sebelum kita tutup. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Putut Adi Wasito. Tadi dikatakan bahasa Arab merupakan bahasa ilmu, sudah diakui dan bergengsi.
mengapa tidak diusulkan saja pada pemerintah bahwa pelajaran bahasa Arab dimasukkan dalam kurikulum dari SD sampai dengan perguruan tinggi sebagaimana dengan bahasa Inggris? Gimana tuh Mas Andi? Nah, kita doakan saja ya, semoga nanti apalagi kita sebagai umat negara dengan penduduk muslim itu terbesar. Ya, harusnya sudah menjadi kurikulum atau seenggaknya dimudahkan dan difasilitasi oleh pemerintah. Betul, betul. Nah, dan dengannya bisa mempelajari Islam itu kan lebih komprehensif dan mendalam ketika penduduknya itu bisa mempelajari dan mengetahui bahasa Arab. Memang benar ini harusnya memang sudah menjadi apa yang dipikirkan oleh pemerintah, tidak hanya fokus pada bahasa Inggris dan juga fokus kepada bahasa Arab. Dan semoga pemerintah suatu saat nanti bisa memfasilitasi rakyatnya ya untuk belajar bahasa Arab secara detail dan komprehensif, yang mana itu seperti pembelajaran bahasa Inggris. Ya. Baik, baik. Terima kasih Mas Andi atas jawabannya. Masya Allah ya, ilmu kita hari ini dapat banyak nih dari Mas Andi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran kepada Mas Andi Muktiono atas kesempatannya untuk memberikan. Semoga selalu kita diberikan semua. semangat ya untuk saling belajar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian terima kasih juga kepada semua partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi kali ini. Dan jangan lupa untuk ikuti sambungan belajar bahasa Arab karena seperti yang tadi saya sebutkan, admin bisa diberikan flyernya di-share di layar. Jadi karena kita tadi sudah karena saya sudah membahas bahwasanya pembelajaran bahasa Arab ini insya Allah ada 3 sesi, yaitu sesi pertama ini yang sudah dijelaskan oleh Mas Andi bahwa tentang background dari bahasa Arab tersebut, dan insya Allah sesi kedua ini kita akan membahas tentang grammar bahasa Arab. Dan insya Allah akan diadakan di hari Sabtu 26 September 2020 jam 9 sampai jam 10.30 dengan judul Berkenalan dengan Arabic Grammar oleh Saudara Muhammad Haris Lutfi yang merupakan mahasiswa S1 Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Dan insya Allah moderatornya saya sendiri juga. Dan kemudian ini part 2 dan ini bakal lanjutan dari yang sekarang ya, dan ini gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian jangan lupa juga untuk follow Instagram kita. Akan saya bagikan. Jadi jangan lupa di follow sosial media kita untuk mengikuti perkembangan pembelajaran selanjutnya, yaitu di Instagram @halalbiz.id, kemudian di YouTube Halal Business Academy. Ini akan saya tampilkan. Ya, ini dia sosial media kami. Di Instagram ada @halalbiz.id, kemudian di Facebook @halalbiz.id juga, YouTube halalbiz.id, dan Twitter juga halalbiz.id. Kenapa harus mengikuti sosial media kita? Karena insya Allah kita akan memberikan tidak hanya kelas bahasa Arab, dan insya Allah kedepannya kita akan mengadakan kelas fikih jual beli, kemudian kelas sertifikasi halal dan sebagainya untuk menunjang karir-karir para partisipan kedepannya insya Allah sesuai dengan nama kita, yaitu Halal Business Academy. Kemudian
Bagi para peserta yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan katsiran, dan insya Allah akan kita tutup sesi kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.